Oke, halo teman-teman. Di sini aku bakal lanjutin pertemuan kita di modul yang ke-9. Di modul 9 ini kita akan membahas tentang Laravel Factory and File Storage. Di mana untuk penjelasan lebih detailnya mengenai dua materi ini, teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Azanil sebelumnya. Baik itu nanti di kelas ataupun ada nanti video tentang pembahasan lebih detail atau lebih mendalam Laravel Factory dan File Storage dari Pak Azanil. Oke, kita ke yang factory terlebih dahulu, Laravel Factory. Nah, untuk definisi singkatnya, kalau dari aku, Laravel Factory ini akan membantu teman-teman dalam hal membuat seeder. Nah, seperti yang teman-teman tahu, seeder ini digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat data dummy di database. Nah, dan si factory ini akan membantu si seeder untuk membuat banyak data dummy. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan yang seeder ya, kita bisa lihat di bagian database seeder, terus yang contoh yang position lah. Nah, satu kurung kotak ini dia akan membuat satu data di dalam tabel position. Nah, kalau kita mau 3 data, jadi kita harus buat 3 kotak seperti ini. Nah, kalau data dummy-nya kita mau 1000 atau 100, kan nggak mungkin. Kita buat satu-satu seperti ini sampai 100 sampai 1000 kan terlalu banyak. Nah, di situ gunanya factory ada. Dia akan membantu membuat data dummy, tapi teman-teman nggak perlu repot-repot mendefinisikan satu-satu nilainya per atribut. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke factory. Nah, teman-teman bisa baca di dokumen resminya laravel.com. Silakan dicari di sini factories. Nah, di sini bisa teman-teman baca cara pembuatannya dan lain sebagainya. Di sini bisa dibaca-baca. Oke. Nah, pertama-tama kita harus membuat file factory-nya terlebih dahulu. Kita pakai perintah artisan ini. Tinggal kita copy. Terus kita masukkan ke terminal. Bentar. Buka terminalnya. Terus kita pastein di sini. Bisa dilihat ya, position factory. Enter. Oke. Selesai. Nah, lihatnya di mana? Teman-teman buka folder database, terus ada di sini factories. Nah, terus di atas ada position factory. Ini yang udah kita buat tadi. Kosong ya. Lalu kita masukkan yang ini. Yang di return aja, di dalam return. Copy, terus kita paste di sini. Sebentar. Nah, save. Ini sesuai dengan atribut yang ada di tabel position. Nah, ini apa? Ya, kalau ini yang kalau fake ini mengambil factory ya, memanggil bantuan factories dengan state ABBR ini apa, terus job title ini apa, dan sentence ini apa. Nah, ini merupakan bantuan untuk memanggil data yang mau kita masukkan ke dalam sini. Nah, formatnya apa aja? Teman-teman bisa buka atau bisa browsing di GitHub-nya Vezaninoto Faker di sini. Ya, nanti ini aku ambil sematkan juga di deskripsi. Di sini bisa dilihat ini formatnya aja apa saja di Faker ini. Bagian formatters. Kalau di atas, nah ini tampilan awalnya. Teman-teman silakan masuk ke readme-nya. Terus teman-teman cari formatters. Nah, formatter ini. Ini format yang tersedia di Faker. Oke. Kalau udah jadi baca, nah ini nanti bisa membuat data sesuai dengan atribut kita. Kalau job title di sini title jobnya apa, kita masukkan ke name. Terus stat ABBR ini saya kurang tahu, tapi ini bentuknya kode gitu ya.
entah itu ABC atau apa. Nah, sintes ini deskripsi dari project jabatannya tadi gitu. Nah, kita buat juga factory untuk tabel employee. Caranya sama kayak tadi, factory terus nama file factory-nya. Kita pastein di sini, enter. Oke. Di sini lihat sudah ada filenya. Terus kita masukin juga nih. Kita masukin di sini, kita pastein. Nah, pastikan nama atributnya udah sesuai kayak yang di tabel. Oke. Terus kita akan jalankan factory via seeder. Nah, kita di sini membuat file position seeder, kemudian 5 generate data dummy untuk tabel position meneruskan produk. Nah, seeder position ini udah ada. Kita nggak perlu buat lagi. Tinggal kita hapus yang ini, kita hapus atau teman-teman bisa komen aja biar nggak hilang ya, untuk pembelajaran teman-teman. Terus kita pastein yang ini, position factory bla bla bla, set. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa di use ini mengarah kemana, position ini model, jadi kita harus use modelnya. Sebentar, contoh use nya yang mana, kita pakai ini. Sorry. Nah, kita copy yang ini ya, ini contoh use modelnya. Karena aku nggak hafal ya, nggak hafalan kode, jadi bisa dilihat di situ. Kita masukin di sini. Nah, karena ini employee, kita sesuaikan ke position. Oke, sip. Terus ke employee-nya juga kita akan generate 10 data. Employee seeder. Nah, ini juga bisa kita komen pakai ctrl slash ya, terus di sini masukin. Nah, di sini tinggal masukin yang use model tadi. Nah, oke, udah employee udah sama, sip. Nah, kita bisa lanjutin yang ini, PHP artisan db. Kita generate lagi seedernya untuk dikirimkan ke database. Bisa kita copy di sini, terus kita buka terminal. Ntar ini aku beresin, terus kita pastein PHP artisan db seed, enter. Oke, ntar ada masalah. Class database factory position not found. Sebentar. Factory position. Oke, nah ini kan ada error ya, di sini nggak dituliskan. Kita coba solve, kita cari. Nah, ini sekalian teman-teman lihat gimana cara aku untuk men-solve error seperti ini. Errornya yang ini ya, comment errornya, message errornya kita copy, terus kita cari di browser. Apa ini bisa error? Bentar, kita lihat.
ini kenapa ya, factory not found. Factory not found. Harusnya nggak masalah. Sebentar. Coba kita lihat di sini. Sorry. Instead harusnya modelnya kan ini udah ada ya, model position this factory. Oke. Kenapa ini kok nggak bisa? Sebentar. Kayaknya dia nggak membaca ini sih, position factory. Oh, bukan di position, sorry, di employee berarti. Dia di employee factory. Nah, di sini teman-teman, aku lupa satu poin untuk use modelnya. Jadi karena ini kan kan dia berhubungan ya, dia di tabel employee memiliki relationship dengan table position. Nah, kita harus menyesuaikan dengan factory pada tabel position. Nah, di sini aku manggilnya sebagai model, tapi di sini nggak aku use modelnya. Jadi ini tinggal di use seperti ini, model position. Kita coba lihat apakah solve. Jalankan lagi artisan deposit. Nah, ada lagi duplicate entry for. Nah, kalau duplicate entry kan berarti ini di user ya, user seeder. Berarti kita jalanin gini aja, php artisan migrate fresh main seed. Coba. Oke, aman. Kita coba lihat di localhost yang php admin. Kita ke position. Nah, factory-nya udah masuk, terus di employee-nya juga sudah masuk. Oke, kita coba akses di browsernya. Nah, ini tadi admin, terus passwordnya admin. Login, kita ke employee. Nah, oke. Datanya udah masuk, terus ya kan udah masuk datanya, posisinya juga sudah masuk. Kita coba create lagi, kita lihat posisinya udah
banyak, enggak 3 lagi. Gitu teman-teman. Oke. Di detailnya pun harusnya sama. Nah, oke, aman. Nggak ada masalah. Kita lanjut ke bagian yang file ya. Jadi kita mulai ke storage. Nah, storage ini digunakan ketika teman-teman pada webnya teman-teman itu membutuhkan penyimpanan untuk file. Jadi kan teman-teman mungkin familiar ya, mungkin di Google Form atau di form-form online lainnya itu ada melampirkan kayak upload foto, upload video, ataupun upload dokumen. Nah, di sini Laravel menyediakan sebuah disk untuk menyimpan file atau storage ya, sebutannya storage untuk menyimpan file-file uploadan sesuai request user. Jadi dari si request user itu tadi nanti filenya akan diambil oleh si Laravel dan ditempatkan ke storage tersebut, dan ketika dibutuhkan dia tinggal mengambil yang di storage Laravel gitu. Jadi nggak perlu pihak ketiga untuk menyimpan si storage tersebut gitu. Nah, sebelum kita pakai yang storage beneran, kita akan coba untuk meletakkan file pada local disk. Nah, pertama kita harus buka root, terus file web.php, kemudian kita coba buat root baru seperti yang di sini rootnya. Terus nanti jika berhasil akan terbuat file dengan nama local example bla 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 di storage app. Nah, kita coba, kita buat ini, kita copy rootnya, terus ke web.php. Nah, ini kan udah selesai semua tentang factory. Terus kita ke web.php. Nah, bla 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 udah semua. Nah, kita di sini bawah ini. Coba set. Oh ya. Nah. Oke, error nggak error ya harusnya, nggak error. Terus kita coba akses link ini, employee kita ganti menjadi local disk, benar ya tulisannya. Oke, enter. Nah, kalau nggak ada error udah seperti ini, kita coba cek di storage kita. Nah, di sini ada local example. This is contain local example. Oke, aman. Nah, aku jelasin sedikit di sini. Di root local disk ini, ya, slash disk ini, bukan slash dash ya, dash disk ini, dia memerintahkan untuk membuat sebuah file, ya, dengan nama local example.txt yang isinya this is local example content. Nah, seperti ini ya, dan dia akan disimpan ke dalam storage yang disk lokal. Di sini ya. Nah, disk lokal karena seperti ini. Nah, di sini kan ada public. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri public. Seperti itu. Jadi dia akan membuatkan sebuah file dengan nama local example.txt, terus isinya di lokal. Kalau misal aku ganti di sini, misal my name Bagus Cahyo. Oke, kita save, terus kita coba akses lagi. Ini kita refresh. Oke, nggak ada error. Kita coba my name Bagus Cahyo. Berubah kan? Nah, oke. Jadi tandanya kita sudah berhasil membuat local disk penyimpanan. Lanjut, kita akan meletakkan file pada public disk. Nah, buat simbol link untuk menghubungkan directory storage app public dengan public storage.
Nah, ini maksudnya gimana? Di sini ya, di sini kan terlihat ya ada file storage. Nah, sedangkan untuk public itu nggak bisa ke sini, nggak bisa ke halaman sini, nggak file folder yang sini. Nah, untuk mengakses file-file yang udah kita simpan ke dalam storage, kita harus linkkan ke public ini. Jadi yang teman-teman lihat itu sebenarnya yang public ini aja. Itu yang bisa diakses di browser. Nah, untuk menghubungkannya, kita tinggal pakai perintah ini, storage link. Ya, kita copy terus kita buka ini terminal, pastein. Set, udah. Di sini nanti ada folder storage. Nah, oke, aman. Lanjut kita buka web.php di rootnya tadi, kemudian buat root baru dengan kode seperti ini, bla bla bla. Nah, kita coba ya. Ini sama kayak tadi ya, Pak, yang ini. Tapi di sini dia akan disimpan ke directory public ya. Jadi nggak di lokal. Terus kita coba akses. Kurang lebih sama kayak tadi penjelasannya. Public disk. Nah, ini lokal bisa diganti jadi public. Set. Oke, aman. Kita coba lihat. Nah, karena tadi kita linkkan, kita bisa lihat di folder public. Nah, public example. Oke, aman. Nggak ada masalah. Oke, selesai. Itu sungguh sangat simpel ya untuk yang ini. Terus kita akan menampilkan isi file. Nah, kita buat rootnya ini seperti ini ya. Kita copy ini ke sini. Nah, di root ini kita akan menampilkan file yang ada di lokal, berarti yang di sini, yang udah kita buat pertama tadi, my name is Bagus Cahyo, gitu ya. Terus ini kita save, kita coba. Linknya tadi retrieve local file, copy aja biar nggak salah. Sini slash public disknya kita hapus, pastein yang tadi, retrieve local file. Set, tampil apa yang di teks tadi. Di notepad.txt ya, my name is Bagus Cahyo. Itu untuk menampilkan yang di lokal. Sedangkan kalau yang public, tinggal kita ubah tadi disknya menjadi public. Bisa kita copy tadi dan nggak lama-lama. Jadi ini tinggal diganti public gitu. Terus nama ininya juga sama. Oke, kita coba public. Oke, this is public sample content. Semisal kalau aku salah untuk memanggil filenya ya, sebentar, kalau yang di public aja deh. Kalau semisal di sini apa ya, oke, aku panggil tadi exe lokal. Nah, ini kan harusnya nggak ada di sini ya, lokal. Terus di sini juga lokal. Oke, kita coba. This file does not exist. Dia nggak menemukan karena di sini ada if di sini, ya kan? Jadi lihat if storage disk public exists local example.txt, tampilkan. Gitu. Coba kamu cari file dengan nama local example.txt, ada nggak di public? Oh ada, kalau ada tampilkan. Kalau nggak ada, terus ya tinggal nampilkan pesan bahwa file tersebut nggak ada. Gitu teman-teman. Begitupun juga yang di sini, logiknya sama seperti itu. Oke, harusnya udah aman. Ini juga udah. Lanjut ke modul. Terus kita coba untuk download filenya.
Nah, yang pertama kita coba download lokal, yang di lokal tadi ya. Kita masukin lagi rootnya di sini. Nah, root get download local file. Bla bla bla, dia akan mendownload return storage download local file.txt, local file. Kita coba akses. Linknya harus sama kayak yang di root web.php. Set, bisa dilihat local file seperti ini. Gitu teman-teman. Kalau kita coba buka, bisa nggak ya? Oh ya, nggak bisa. Oh ya, ini sorry. Nah, my name is Bagus Sayo. Itu teman-teman. Oke, man. Terus lanjut ke yang public. Sama ya penjelasannya kayak tadi, dia akan mendownload file yang ada di public. Nah, bedanya di sini kita perlu memasukkan path public. Karena kan di sini lihat lagi di storage. Nah, di app kalau kita langsung masukin public example, dia akan membaca di sini. Di sini. Di area ini, di area app udah. Kan nggak ada. Nah, itu akan error. Kalau kita masukin, karena kita ada di public ya, di sini ada folder public, baru ada filenya. Jadi, makanya perlu public ini. Itu. Kita coba save, kita akses. Public. Bentar. Oh ya. Ya. Kita ganti. Set public file. Coba open file, notepad. This is public example content. Oke, aman, nggak ada masalah. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau di modul, nah ini ya, akses terus analisis apa ditampilkan pada browser. Itu bisa teman-teman pakai analisis tadi, tapi dengan bahasa sendiri. Gitu. Lanjut, kita akan menampilkan URL, path, dan size dari file. Nah, kita coba di sini. Kita coba root yang pertama, pastein. Nah, di sini ada keterangan just prepend storage to given path and return relative URL. Nah, kita coba akses file URL. File-URL. File-URL. Set, dia akan menampilkan path dari si local example. Kenapa? Karena di sini URL-nya mengarahkan ke file local example. Dia akan memberitahu kita di mana file ini disimpan. Gitu teman-teman. Ya. Lanjut ke file size. Nah, sesuai ini ya judulnya, dia akan memberitahu kita size dari file tadi, file local example. Linknya pada di size, file size, sorry, file size 19. Ini 19 KB ya, bukan MB, KB, kilobyte. Ya kan? Oke. Lanjut. Nah, file path. Coba kita masukin file path, akses. Udah kita copy tadi file path. Nah, oke. Nah, ini tadi ya aku salah yang di file URL. Kalau yang di file URL itu kita nampilin path-nya
berdasar atau bermula dari sini, bermula dari storage gitu. Kalau yang file path, akses semua path sampai di mana project ini disimpan. Nah, kan ini ya sepertinya. C user, user, dokumen, playground, employee management. Nah, employee management ini nama project kita, baru nanti storage, app, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu bedanya file path dengan file URL. Seperti itu, teman. Lanjut ke menyimpan file via form. Oke, sebentar. Kita akan mencoba menyimpan file ya via form ke storage yang udah kita coba tadi. Bentar. Oke. Di sini kita coba untuk membuat root baru seperti ini. Kita copy, masukkan di sini. Nah, kalau udah, ini yang postnya. Nah, handle postnya ini digunakan untuk menyimpan filenya ke dalam storage kita tadi. Nah, oke, aku jelasin sebentar dulu ya. Jadi di root yang awal ini untuk menampilkan view halaman uploadnya, ya. Dengan yang di root post ini untuk menghandle atau menyimpan data file uploadan kita ke dalam storage. Nah, logiknya ketika si user itu melampirkan file, ya, request file ini, masukkan ke dalam store public, terus return path-nya. Oke, seperti itu. Kita coba masukin. Nah, oke, sebelum itu kita buat UI-nya dulu, front end-nya dulu. Ini bisa kita copy paste. Kita buat dengan nama upload example blade.php. Kita berarti ke resource view. Kita masukin yang di sini aja. Klik kanan, new file, tadi upload dash example. Tadi upload dash example .blade.php. Jangan lupa .blade.php-nya. Set, copy paste, aman. Nggak ada masalah. Terus sebentar, kenapa kok 2 kali ini? Nah, sorry, ke copy 2 kali. Terus kita coba akses upload example. Ini upload example. Oke, sorry, linknya salah. Example. Nah, kita coba upload file. Di sini bisa diklik choose file. Semisal aku mau upload apa ya? Yang ini deh. Terus klik upload. Oke. Cannot. Bentar, ini ada use-nya harusnya. Bentar, aku lupa use-nya apa ya. Coba kita cari lagi di Stack Overflow. Ada sini. Nah. Oh ya, use illuminate request. Nah, karena ini kan di sini ya nggak ada request. Nah, ini kan di root langsung kan ya, makanya di error. Gitu. Wah, dia langsung bisa. Ya. Dia di sini bisa dilihat public, terus ini nama filenya tadi. Nah, kenapa nama filenya berubah ya? Kalau teman-teman bisa lihat tadi, bisa di mundurkan videonya. Nama yang aku upload, nama file yang aku upload sama nama yang tersimpan ke dalam storage itu berbeda. Nah, kenapa?
Oke, karena itu tadi dia akan merubah dia nggak akan menetap apa ya namanya itu mempertahankan nama asli dari file tersebut. Kalau mau mempertahankan nama asli dari file tersebut, nah itu nanti ada caranya sendiri itu. Nah, path-nya bisa dicari di public terus ya F itu tadi. Kita coba lihat public storage yang ini ya. Nah, tampil kan? Oke, berarti ini upload sudah berhasil. Oke. Kita langsung untuk menghapus. Nah, untuk menghapus kita pakai ini. Langsung dua-duanya aja ya biar cepet ya, nggak lama-lama. Buat root baru di sini, di copy tadi terus ini. Nah, aku jelasin. Kalau untuk menyimpan ya, untuk menyimpan tadi kita pakai put ya, kan? Membuat atau menyimpan dia akan pakai put. Kalau menghapus kita pakai fungsi delete di sini. Nah, di sini kalau di yang lokal dia akan mendelete file yang ada di lokal dengan nama file local example.txt. Lalu return deleted atau terhapus. Begitu juga yang di public dia akan menghapus yang ada di disk public dengan nama file public-example.txt. Seperti itu. Kita coba apakah berhasil. Delete local file. Delete local file. Deleted. Coba yang di lokal. Kita lihat storage lokal F kosong. Terus yang di public. Nah, ya sebentar ya. Sebelum aku delete, bisa dilihat di sini public example.txt-nya masih ada. Kita coba public, enter, delete, hilang kan? Oke, selesai. Berarti jalan. Lalu kita coba menerapkan upload file pada project employee manajemennya. Nah, kita coba untuk upload. Di sini kita buat sebuah migration baru dengan ya, buat file migration baru untuk menambahkan kolom yang digunakan untuk menyimpan name original file yang terenkripsi. Nah, jadi nama ini itu tadi, nama filenya kenapa gak berubah? Di sini ada proses untuk mengenkripsi nama file yang diupload ke storage gitu tadi, gitu teman-teman. Nah, makanya kok namanya berubah, nggak dipertahankan di storage gitu. Nah, kita buat, ini kita copy migration-nya, kita buka terminal, kita pastein. Nah, sudah selesai. Terus kita buka filenya yang udah kita generate tadi, migration yang dibahas di add file. Nah, di sini kita masukin ini. Kita tambahkan 2 tabel pada tabel employee. Baik. Nah, ini ada yang kurang, yang belum aku copy. Nah, kita tambahkan 2 file pada tabel employee, yakni original file name itu letaknya setelah atribut position ID, dan juga encrypt file name itu letaknya setelah atribut original file name itu. Terus belum selesai, ada DOM-nya. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita migrate ulang, biar nggak tertabrak ya, paham ya, maksudnya nggak ada tabrakan atribut, kita pakai DOM. Jadi ketika kita refresh, kita fresh migration-nya, dia akan menghapus kolom ini dulu gitu, biar nggak duplikat nantinya. Oke, terus jalankan PHP Artisan Migrate. Kita jalan.
PHP artisan migrate. Nah, kenapa nggak migrate fresh? Nah, kalau fresh nanti isi dari seedernya, lalu factory-nya itu akan ngereset. Nah, kita nggak perlu ngereset si seedernya. Kita cuma perlu menambahkan satu migration baru ini, gitu teman-teman. Oke, lanjut kita akan buka file create-nya. Yang create tadi, dari ini bisa kita close. Halaman untuk create mana ya? Employee create. Nah, di sini teman-teman bisa fokus ke form yang ini. Kita perlu menambahkan end type ini untuk si form tersebut bisa mengupload file data. Kita masukin di setelah ini, paste, save. Oke, aman. Terus kita apa lagi ini, selanjutnya kita tambahkan untuk form position untuk upload filenya setelah position. Berarti kalau setelah position itu di sini. Oke. Oke, aman. Kita coba buka dulu. Apa ya, home. Sorry, tipe home. Kita buka employee, create employee. Ini apa ini? Oke, sip, clear. Nah, di sini setelah position ada kurikulum untuk upload kurikulum vitae-nya. Oke, terus selanjutnya kita tambahin di handler upload-nya di function store pada employee controller. Buka app http controllers, employee controller, store. Nah, ini kita masukkan yang ini dulu, get file ini. Kita letakin di sini sebelum untuk meng-create data. Oke, sambil aku jelasin maksudnya ini gimana. Jadi, ketika si user mengupload file atau memilih file ya di form ini, kurikulum vitae, dia akan ditangkap sama si request file ini. Lalu isinya akan dimasukkan ke dalam variabel file. Yang dimaksud isinya ini nggak cuman filenya, tapi termasuk nama, size, dan lain segala macam. Itu akan dimasukkan jadi satu, menjadi array ke dalam file, ke dalam variabel file. Nah, lalu di sini ada validasi atau pemeriksaan. Jika si file ini tidak sama dengan null, maksudnya isi dari variabel file ini nggak kosong ya, dia akan mengambil get client original name. Ini maksudnya untuk mengambil original name dari file yang kita upload. Jadi dia akan mempertahankan nama dari file yang kita upload tadi. Nah, lalu di sini ada encrypt file name. Nah, isinya itu hash name. Nah, jadi untuk encrypt file name ini untuk membuat file tadi menjadi enkripsi namanya, sesuai yang kita upload tadi, contoh yang di storage ini. Nah, ini kan terenkripsi, nggak tahu maksudnya apa ini artinya gitu kan. Baru kita storage atau kita letakkan ke dalam public files. Tuh, jadi filenya diambil, di copy, terus dimasukkan ke dalam storage di public, disk public, dan
akan dibuatkan sebuah folder baru dengan nama files. Seperti itu. Nah, lalu di sini di bagian datanya, nah ini kita copy, kita masukkan sebelum save di sini, berarti di sini ya. Nah, ini sama. Ketika si file tadi, variable file tadi nggak kosong isinya, dia akan mengisi nilai atribut dari original file name itu sesuai dengan value dari variable original file name. Begitu dengan encrypt file name, isinya sesuai dengan value dari variable encrypt file name. Baru nanti bisa di save. Seperti itu. Kita coba sebelum kita coba di web browser, kita coba lihat di PHP admin di bagian employee. Di sini di refresh, kita lihat di struktur. Nah, di sini udah ada atribut original file name sama encrypt file name. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini maksudnya untuk mengisi atribut dari original file name, begitupun juga yang encrypt file name yang udah kita buat tadi di migration-nya. Oke, terus kita coba jalankan fiturnya, lalu jika berhasil maka data employee akan masuk ke dalam database file CV yang akan disimpan dalam server public bla bla bla. Oke, kita coba. Kita refresh ini dulu. Kita coba Bagus Cahyo, emailnya bagus@gmail.com, lalu umurnya 22, misal ini posisinya sembarang ya, terserah ya. Oke, terus kita lampirkan CV-nya. Nah, oke, kita save. Bisa nggak? Kita coba. Oke, nggak ada error. Kita coba lihat Bagus Cahyo Sulistyo. Oke, aman. Nah, kita tinggal refresh di sini, kembali ke jelajah ke PHP admin, coba data yang terakhir Bagus Cahyo. Bisa dilihat original filenya seperti ini. Nah, ini nama enkripsinya. Gitu teman-teman. Oke, udah selesai. Kita lanjut. Nah, kita coba lihat apakah kita simpan nggak. Nah, oke, tadi kan aku udah bilang dia akan di move atau di filenya tadi akan di copy lalu diletakkan ke dalam storage pada disk public, lalu ada folder namanya files. Nah, di sini udah ada folder files nih. Di dalamnya ada gambar. Nah, oke. Jalan ya, aman. Lanjut kita nah, ini operasi untuk download filenya. Kita coba tambah root ini. Oke. Tambahkan root itu di bawah. Ya, employee ini aja ya. Biar nggak bingung nanti lihatnya. Oke. Plus download file. Terus kita sesuaikan program yang di show untuk detail. Buat yang ini bisa kita copy semua ini aja biar nggak bingung ya. Kita copy terus kita pastiin, save. Apa ini stakes. Oke, save. Coba kita lihat dulu untuk detailnya yang ada file. Sep. Seperti ini. Coba nah, jadi karena orientasi dari
layarku ini apa namanya terlalu kecil ya, jadi dia akan melebar gitu. Makanya ini harus aku zoom out gitu teman-teman, biar bisa sesuai dengan apa yang di layar teman-teman gitu. Lanjut, terus kita tadi mendefinisikan function baru di root ini yang namanya download file. Kita buat function ke dalam employee controller dengan nama download file. Oke. Employee controller kita taruh di bawah destroy aja. Kita masukin, kita save coba. Ini ada error. Apa ini errornya? Sebentar. Apa ini errornya ya? Suspended. Apa ini? Sorry, sebentar, kita coba lihat. Sebentar. Errornya di mana ya? Sebentar. Unexpected token. Kayak ini sih, sorry sebentar. Saya juga bingung, harusnya ini udah bener. Bentar. Ada masalah lagi. Bentar ya. Expression unexpected. Mana ini, kenapa kok salah? Download file. Oke. Nggak tahu ya kenapa itu tadi kok ada message error. Coba save. Terus kita coba akses. Kita refresh di sini. Ya, coba download CV-nya. Dia harusnya merespon untuk download file. Nah, kelas ABSTR ini harusnya ada kelasnya ini sudah. Advanced STR, kita coba copy, cari di Stack Overflow kalau ada. Nah, pakai yang ini, belum di use STR-nya. Di sini kita tambahin. Oke. Coba refresh. Storage not found. Oke. Storage.
storage. Nah, ini harus di use illuminate support widget storage. Jadi ini bisa dimasukkan ke controllernya. Oke, kita coba. Sini kita refresh, masih error apa enggak? Nah, oke, kalau sudah seperti ini berarti aman. Kita coba open, set, apa ini? Oh, karena tadi fileku bukan ya, apanya bukan PDF di JPG. Coba kita lampirin lagi file dengan ekstensi PDF. Kita coba create lagi, misal Dava Ilham misalnya namanya. Terus ini emailnya dava@gmail.com, age-nya misal 24 seperti itu. Ini posisinya terserah. Kita cari file dengan ekstensi PDF, misal contoh ini aja deh, ini jurnalnya. Save, kita coba lihat Dava bla bla bla. Kita coba start, download, open, set. Oke, karena tadi aku menguploadnya bukan ekstensinya PDF JPG, jadi dia error buka karena tadi di perintah employee controllernya di download. Nah, ini ada ekstensi .pdf, dia membacanya sebagai PDF, itu bukan JPG, padahal folder aslinya JPG gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini juga sudah selesai, downloadnya sudah selesai. Terus teman-teman silakan untuk lanjutkan di fitur edit. Nah, kan di data dummy sebelumnya, di dua data dummy sebelumnya ya, nah yang kecuali Bagus sama Dava ini kan dia nggak ada kurikulumnya. Nah, di sini kan nggak ada. Ini udah ada, nggak ada. Tapi teman-teman di bawahnya ada file, ada inputan untuk upload CV-nya di sini. Nah, terus di edit employee juga kalau sudah ada CV-nya, dia akan melampirkan CV-nya apa, terus ada download di sini, dan juga masih ada choose file apa untuk mengubahnya gitu. Jadi nanti di sini kan ini udah ada ya. Nah, ini udah ada download CV. Ini di detail ya, di edit. Nah, ini kan nggak ada ya maksudnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan halaman seperti ini. Lalu juga fitur hapus employee, silakan nanti ketika dihapus filenya juga hapus. Kalau ini coba aku hapus, nah dia kehapus, tapi file di sini nggak kehapus. Nah, bisa di sini nggak kehapus. Nah, kan nggak kehapus toh, itu. Jadi nanti teman-teman tugasnya ada dua tadi, untuk memperbarui fitur edit dan juga fitur delete agar bisa upload untuk yang fitur edit, dan untuk yang hapus bisa menghapus file CV-nya tadi gitu. Seperti tugasnya sama untuk minggu ini atau modul 9 bisa dilakukan semuanya latihan, terus habis itu di screenshotin itu satu-satu, lalu masukkan ke dalam laporan. Terus ini dibuatkan ya, yang sudah selesai ini bisa dibuatkan sebuah satu repository baru di GitHub, terus dibuat public visibility-nya, terus URL repo-nya silakan dimasukkan ke dalam laporan praktikum, dan silakan nanti laporannya dikumpulkan ke dalam file ini gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman terkait Laravel Vector dan file storage. Terima kasih.